Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bersyukur ya karena kita diberikan kesempatan untuk sama-sama ya memuji ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini untuk memulai devosi kita, mari kita menyanyikan lagu Aku Menang Sebab Yesus Telah Menang. Sebab Yesus telah menang, salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Yesus telah menang, serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Baik anak-anak ya, kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat sama-sama untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang dapat disampaikan. Bapa di dalam kerajaan sorga, tolong kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak ya, hari ini kita sama-sama ya mau belajar ya mengenai tokoh misionaris. Nah, kemarin ya anak-anak sudah belajar ya mengenai Bapak Antoni. Ya, sekarang ya kita mau sama-sama ya belajar dari Bapak Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, siapa sih Bapak Nommensen ini ya? Yang biasa dipanggil Bapak Nommensen ya. Siapa ya Bapak ini ya? Nah, jadi Bapak Nommensen ini lahir pada tanggal 6 Februari 1834 ya. Nah, jadi Bapak Nommensen adalah ya orang yang pertama kali ya datang ke suku Batak Sumatera Utara ya untuk memberitakan tentang Kristus. Nah, Bapak Nommensen ini berasal dari Jerman, dari negara Eropa sana ya, sangat jauh dari negara sana ya. Oke, nah jadi anak-anak ya, Bapak Nommensen ini ya, sejak kecil ya, dia sudah membantu orang tuanya ya, karena dia terlahir dari keluarga yang tidak mampu ya. Sewaktu kecil ya, dia sudah membantu orang tuanya ya, jadi seorang petani ya. Dia bekerja di ladang bersama orang tuanya, membantu orang tuanya. Nah, kemudian pada umur 12 tahun ya, dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ya kakinya patah. Selama berbulan-bulan dia berbaring di tempat tidur. Nah, anak-anak ya, ketika dia di dalam keadaan yang sulit seperti dia itu ya, dia berjanji untuk melayani Tuhan ketika ia sembuh. Ya, ketika kakinya sudah sembuh, ia berjanji untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kemudian ya, ketika kakinya sudah sembuh ya, dia kembali ke aktivitasnya menjadi seorang petani. Kemudian pada umur 20 tahun, dia menempuh sebuah pendidikan ya untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan.
dia menempuh pendidikan untuk mengabarkan Injil. Dia menempuh pendidikan selama 4 tahun. Nah, kemudian dia mendapat tugas untuk menjadi seorang misionaris atau seorang yang mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan tentang Kristus. Anak-anak ya, Bapak Nommensen menyadari bahwa dirinya sudah menang di dalam Kristus. Kristus yang sudah terlebih dahulu menang. Bapak Nommensen menyadari bahwa kemenangan di dalam Kristus yang menggerakkan hatinya untuk menceritakan, untuk memberitakan tentang Kristus. Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kristus yang sudah rela berkorban menderita untuk kita, orang-orang percaya. Yang dapat kita pelajari dari tokoh misionaris tersebut, dari Bapak Nommensen apa ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama apa? Kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan menolongnya di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan Bapak Nommensen. Yang kedua apa yang dapat kita pelajari? Kegigihan, semangatnya di dalam memberitakan firman Tuhan, di dalam menceritakan tentang Kristus itu kepada orang-orang di sekitarnya. Sampai jauh-jauh ke Indonesia dari Jerman sampai jauh-jauh ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga apa yang dapat kita pelajari yaitu kesabarannya yang tinggi Ia tahu banyak resiko, banyak bahaya yang akan dihadapinya Tapi apa? Dia tetap sabar untuk mengabarkan Injil. Dan yang keempat yang dapat kita pelajari yaitu tak putus asa. Bapak Nommensen tidak putus asa mengabarkan tentang Kristus, menceritakan tentang Kristus. Nah, anak-anak kita sebagai orang Kristen yang sudah menang di dalam Kristus, seharusnya kita juga dapat menceritakan tentang Kristus terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang sekitar kita? Tentu dapat dimulai dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita dengan perkataan, pikiran perbuatan kita kita dapat menceritakan tentang Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus harusnya memiliki sikap yang mencerminkan sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita tentunya kita punya apa? Punya pikiran yang tertuju pada Kristus, punya hati untuk melayani kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak sekarang bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak mau menceritakan tentang Kristus? Apakah anak-anak mau menceritakan tentang kemenangan Kristus kepada sesama kita? Bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menang mengalahkan dosa. Dosa yang menghalangi kita, dosa yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi karena Kristus sudah mati menyelamatkan kita kita dapat dimampukan untuk hidup di dalam Kristus. Nah, anak-anak mari kita baca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata demikian yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita untuk menceritakan tentang Kristus, memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita. Kita sebagai orang-orang percaya mari kita menceritakan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan demikian
ya kisah dari tokoh misioner tersebut ya, semoga dapat memberkati kita semua. Nah anak-anak, sebelum kita belajar ya, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kami sampai saat ini. Karena Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami memahami firman-Mu. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebentar kami juga akan belajar Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami motivasi belajar Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian devosi kita pada hari ini. Ya, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.